Perkenalkan, nama saya Siva dari SDN Program 03. Kami di sini ingin mewawancarai kakak tentang keberagaman budaya yang ada di daerah asal kakak. Mohon maaf sebelumnya, kami berbicara dengan kakak siapa? Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Saya Ahmad Fawaz dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Jadi salam kenal nih. Iya. Berasal dari daerah provinsi mana kak? Aku sendiri berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Asli sini. Iya. Suka apa saja yang ada di daerah provinsi kakak? Kalau di Jakarta sendiri sebenarnya beragam karena Jakarta sendiri adalah salah satu pusat pemerintahan di Indonesia ini, dan juga di Jakarta memiliki satu suku, yaitu suku Betawi. Jadi yang ada di Jakarta itu hanya suku Betawi. Bahasa daerah apa yang digunakan kakak? Yang pasti kalau bahasa daerah kita biasa pakai bahasa Betawi, dan bahasa Betawi itu juga gak jauh beda sama bahasa Indonesia. Pokoknya yang sering kita gunain sehari-hari itu salah satu serapan dari bahasa Betawi juga, dan juga salah satu serapan juga dari bahasa Indonesia asli itu. Boleh dong kak, bahasa daerahnya apa kabar? Seperti apa kak pengucapannya? Oke, tadi kan gue udah bilang ya, kalau misalkan bahasa Betawi itu yang ada di Jakarta. Nah, kalau apa kabar itu kan serapan dari bahasa Indonesia. Kalau buat bahasa Betawi sendiri itu nggak jauh beda. Jadi kita cuma mengubah ujung dari huruf vokalnya saja, jadi apa kabar itu jadi apa kabar gitu. Tarian daerah yang ada di provinsi kakak apa aja? Di Betawi ya, kalau di Betawi itu yang udah aku pelajarin ada tari topeng, tari ondel-ondel, terus sama tari cokek. Makanan khas daerah yang ada di provinsi kakak? Beragam. Jadi di antara lain tuh yang saya tahu makannya ada kerak telur, soto Betawi, dan juga biasa yang kita makan tuh ada nasi uduk Betawi. Upacara adat atau kearifan lokal yang ada di provinsi kakak seperti apa? Contohnya upacara pernikahan palang pintu di Betawi atau upacara ngambil di Bali. Kalau misalkan upacara adat itu ya kalau di Betawi, tadi kamu udah sebutin nggak palang pintu. Nah itu yang Betawi ya, pernikahan memang biasa ada, kalau misalnya Betawi itu ada palang pintu, yaitu palang pintu itu dimana calon pengantin pria itu harus bertarung dengan pendekar dari pihak perempuannya agar sebelum diperbolehkan masuk gitu. Jadi intinya kayak sebelum mau ambil si perempuan ini, yang cowoknya harus bertarung sama pendekarnya, itu yang disebut palang pintu. Kak, dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kita terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurut kakak, apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia? Oke. Jadi demi terciptanya kerukunan bangsa dan suku di Indonesia itu sebenarnya simpel. Yang pertama kita harus menghormati, yang pastinya menghormati sesama lain antara suku, ras, dan agama. Dan juga kita juga harus memahami perbedaan yang ada di sekeliling kita. Kita kan di Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan, dan juga pusat dari berbagai kalangan dari berbagai kota Indonesia masuk ke Jakarta. Jadi kita harus memahami perbedaan dari mereka masing-masing. Lalu selanjutnya kita juga harus aktif nih dalam menjaga dan melestarikan budaya kita. Seperti halnya kita kan dari digital ini kan market TikTok ya. Terus juga di TikTok itu kan kita joget-joget pun bukan berasal dari budaya kita, budaya Indonesia. Nah, jadi demi menjaga kerukunan dan juga suku bangsa Indonesia, mungkin kita bisa membawa nih misalkan kayak tari ondel-ondel atau tari topeng itu bisa kita gunain platform TikTok buat mengenalkan budaya-budaya itu. Nah, oleh karena itu dan juga oleh karena itu budaya kita pun nggak tergerus oleh zaman yang mana sudah banyak budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Terima kasih kak atas informasinya. Semoga kakak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Jehan dari SDN Program 03. Kami di sini ingin mewawancarai kakak tentang keragaman budaya yang ada di daerah asal kakak. Mohon maaf sebelumnya, kami berbicara dengan kakak siapa? Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Manisha Pambudi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kuliah di jurusan atau program studi manajemen pendidikan. Berasal dari daerah provinsi mana Kak?
Kalau saya sendiri dari Jawa Tengah. Suku apa saja yang ada di daerah provinsi kakak? Kalau di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri yang pertama ada suku Kudus, terus yang saya tahu juga ada suku Tegal, sama suku Banyumasan. Bahasa daerah apa yang digunakan kak? Biasanya bahasa Jawa yang dipakai itu kan banyak yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat. Cuman kalau misalkan Jawa Tengah itu biasanya pakai namanya bahasa Jawa Banyumasan gitu. Boleh dong kak bahasa daerahnya apa kabar? Seperti apa kak pengucapannya? Kalau apa kabar sendiri dalam bahasa daerah saya itu priben kabare. Tarian daerah yang ada di provinsi kakak? Kalau tarian sendiri itu ada yang aku tahu namanya ebek. Ebek itu kayak semacam kuda lumping kalau di sini. Itu biasanya ada di beberapa momen kayak misal hiburan masyarakat gitu. Karena di kampung kan rata-rata kalau buat gadget masih belum masuk ya. Jadi biasanya ebek itu adalah tiap minggu, tiap bulan. Makanan khas daerah yang ada di provinsi kakak? Kalau dari Banyumas sendiri tuh khas banget sama mendoan, tempe. Jadi tempe mendoan tuh yang paling khas banget. Tapi kalau misalkan udah agak jauh dikit dari Banyumasan itu ada gudeg, agak ke Jogja dikit, terus ada pokoknya ada lagi namanya tempe bongkrek goreng gitu. Rata-rata memang olahnya selalu olahan tempe gitu. Upacara adat atau kearifan lokal yang ada di provinsi kakak seperti apa? Contohnya upacara pernikahan palang pintu di Betawi atau upacara ngaben di Bali. Nah, kalau upacara sendiri itu ada namanya begalan. Begalan tuh upacara kayak sama kayak palang pintu. Ini tuh tapi dihususin buat pernikahan anak pertama. Jadi ada pertunjukannya, tari-tarian, ada beberapa pertunjukan juga. Itu tuh kalau di Jawa tuh kita meyakini kalau misalkan itu bisa memperbanyak rezeki, terus bisa dijauhkan dari bahaya atau sial gitu. Kak, dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kita terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurut kakak, apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia? Kalau untuk menjaga kerukunan itu yang pertama kita harus menghargai perbedaan. Jadi semua suku itu kan berbeda-beda cara bahasanya, cara berbicaranya, cara bersikapnya itu tuh harus dihargai gitu. Jadi nggak semuanya kita bisa seenaknya atau bisa suka-suka hati sama orang yang beda suku. Yang kedua kita memperbanyak wawasan kita, karena kenapa? Karena kalau kita misalkan banyak wawasan pasti kita bisa tahu apa yang orang lain yakini dan juga orang lain dari mana dia berasal. Jadi kita nggak semata-mata juga nggak semena-mena, balik lagi biar kerukunan tuh selalu terjaga gitu. Yang terakhir paling yang bisa aku tahu gimana caranya ngejaga kerukunan, kita memiliki kesadaran diri kalau misalkan kita masih satu bangsa, satu negara, kita Indonesia, kita sama gitu. Terima kasih kakak atas informasinya. Semoga kakak Sama-sama. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Zalfa dari SDN Pulau Gadung 03. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak tentang keragaman budaya yang ada di daerah asal Kakak. Mohon maaf sebelumnya, kami berbicara dengan Kakak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari kakak namanya Rizky Yandi, biasa dipanggil Rizky. Berasal dari daerah provinsi mana Kak? Kalau kakak dari Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur. Suku apa saja yang ada di daerah provinsi Kakak? Untuk suku sebenarnya untuk di Bangka Belitung itu sekarang masih kebanyakan suku Melayu. Bahasa daerah apa yang digunakan Kak? Untuk bahasa yang digunakan yaitu sebuah bahasa Melayu. Boleh dong Kak, bahasa daerahnya apa kabar? Seperti apa Kak pengucapannya? Oke, apa kabar? Apa kabar itu sebenarnya pakai apa kabar? Tarian daerah yang ada di provinsi Kakak? Oke, baik. Untuk tarian sendiri yaitu ada yang namanya yaitu tari sepen, di mana itu tuh tari tradisional dari Belitung Timur, di mana tarian itu terdiri dari kayak unsur gerakan silat gitu yang jadi ciri khasnya. Nah, dalam tarian itu juga kental juga akan budaya Melayunya. Jadi dari segi kostumnya, pengiring dan juga gerakannya itu khas banget Melayu. Makanan khas daerah yang ada di provinsi Kakak?
untuk makanan khas itu ada namanya gangan. Nah, jadi gangan itu merupakan makanan berkuah yang isinya itu diracik menggunakan bumbu kunyit biasanya. Nah, itu terdiri kayak seperti biasa kayak isinya daging sapi, daging ayam, dan daging kayak kambing juga itu. Upacara adat atau kearifan lokal yang ada di provinsi Kakak seperti apa? Contohnya upacara pernikahan palang pintu di Betawi atau upacara ngaben di Bali. Oke, baik. Untuk kegiatan sebenarnya ada salah satu kegiatan bukan upacara tapi lebih ke kegiatan tahunan, biasanya yaitu ada Maras Tahun namanya. Nah, Maras Tahun itu kayak kegiatan syukuran besar-besaran karena hasil panen yang melimpah. Jadi itu dilakukan setiap tahunnya gitu. Kak, dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kita terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurut Kakak, apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia? Untuk terciptanya kerukunan tentunya kita yaitu saling yang namanya menghormati. Karena mengapa? Tentunya dengan saling menghormati kita bisa saling toleransi gitu dengan sesama kita. Jadi kita bisa menghargai sesama dan kita memberikan gitu kepada orang lain itu timbal balik di saat kita membutuhkan bantuan ataupun apapun itu. Jadi salah satu untuk menciptakan kerukunan itu adalah saling menghormati. Terima kasih Kakak atas informasinya. Semoga Kakak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Gadis dari SDN Keluarga 03. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak tentang keragaman budaya yang ada di daerah asal Kakak. Mohon maaf sebelumnya kami berbicara dengan Kakak siapa? Baik, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Kamil dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pengajuan Pendidikan. Berasal dari daerah provinsi Kak. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku apa yang ada di daerah provinsi Kakak? Di sana ada provinsi Koto, di sana ada suku Koto, ada suku Mandailing, Minangkabau. Bahasa daerah apa yang digunakan Kak? Bahasa daerah sana banyaknya itu pakai bahasa Padang, asli Padang. Boleh dong Kak bahasa daerahnya apa kabar? Seperti apa Kak pengucapannya? Kalau untuk apa kabar itu bahasa Padangnya ba'a kabarnya. Tarian daerah yang ada di provinsi Kakak? Kalau tari daerah itu ada namanya tari piring. Tari piring itu juga biasanya dipakai dalam upacara-upacara ataupun dipakai dalam acara pernikahan gitu juga. Makanan khas daerah yang ada di provinsi Kakak? Kalau makanan khas daerah, sebagaimana yang kita ketahui ada rendang, ada sate padang juga. Upacara adat atau kearifan lokal yang ada di provinsi Kakak seperti apa? Contohnya upacara pernikahan palang pintu di Betawi atau upacara ngaben di Bali. Kalau untuk upacara, ada namanya upacara tabut. Itu dilakukan tiap tahunnya di bulan Muharram gitu. Itu untuk memperingati kematiannya cucu Rasul. Dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kita terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurut Kakak, apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia? Tentunya kita hidup saling berdampingan dan tentu beragam, dan maka dari itu kita harus saling menghargai suku dan budaya satu sama lain agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan tentram untuk kita semua. Terima kasih Kakak atas informasinya. Semoga Kakak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Safa dari SDN Keluarga 03. Kami di sini ingin mewawancarai Kakak tentang keragaman budaya yang ada di sini ada di daerah asal Kakak. Mohon maaf sebelumnya, kami berbicara dengan Kakak siapa? Berasal dari daerah provinsi mana Kak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Safa udah mempercayakan kami kakak-kakak UNJ untuk diwawancarai. Perkenalkan, saya Sisi Koirunisa, bisa dipanggil Kak Sisi, dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Suku
suku apa saja yang ada di daerah provinsi Kakak? Saya ini berasal dari Cirebon, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Di situ sukunya, kalau di Jawa Barat sendiri ada suku Jawa, suku Cirebon, dan juga suku Sunda, dan ada yang lainnya. Tapi kalau Kakak sendiri itu pakainya suku Sunda. Bahasa daerah apa yang digunakan Kak? Bahasa Sunda. Boleh dong Kak, bahasa daerahnya apa kabar, seperti apa Kak pengucapannya? Apa kabar itu? Kumaha damang? Tarian daerah yang ada di provinsi Kakak? Kalau untuk tarian daerah itu yang paling terkenal ada tari topeng. Dan kalau untuk di Jawa Baratnya sendiri itu tari manuk Bali. Udah pernah dengar kan manuk Bali? Makanan khas daerah yang ada di provinsi Kakak? Untuk makanan khas itu ada tahu gejrot. Kamu tahu tahu gejrot? Nah, terus juga ada empal gentong, sama yang paling legend itu di kampung Kakak sendiri itu ada nasi lengko. Nah, di sini tuh nggak ada nasi lengko, jarang banget yang jual. Itu dimana nasi kemudian dicampur dengan toge, tempe, kemudian dikasih kecap, dan dibungkusnya itu unik nih, menggunakan daun jati gitu. Upacara adat atau kearifan lokal yang ada di provinsi Kakak seperti apa? Contohnya upacara pernikahan palang pintu di Betawi atau upacara ngaben di Bali. Oke, untuk di Kakak sendiri itu yang paling terkenal ada sedekah bumi, di mana itu dilakukan supaya bentuk rasa syukur masyarakat desa karena dikasih oleh Tuhan itu hasil bumi seperti panennya itu melimpah gitu. Nah, prosesnya jadi di kampung itu kan ada yang namanya balai desa ya. Kalau di kita itu namanya balai warga. Jadi nanti masyarakat dikumpulkan di balai desa itu, di mana masing-masing mereka itu membawa hasil makanan panen mereka, kayak sayuran, kemudian buah-buahan gitu. Terus dikumpulin dijadi satu. Jadi di situ tuh ada banyak makanan dari masing-masing warga. Kemudian nanti mereka berdoa seraya rasa syukur mereka gitu. Kemudian dari makanan itu dibagiin lagi ke keluarga gitu. Oke. Kak, dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia, kita terdiri dari beragam suku dan budaya. Menurut Kakak, apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia? Oke, jadi gini, kita kan hidup itu memiliki keberagaman ya, khususnya di Indonesia. Indonesia itu punya banyak sekali keberagaman yang ada. Kita pasti punya teman itu yang masing-masing berbeda daerah. Kamu dan teman kamu itu pasti sukunya pun berbeda, kemudian rasnya berbeda, agamanya pun berbeda kan. Kita harus saling menghormati, menghargai suku yang mereka anut, agama yang mereka anut kayak gitu. Jadi kita nggak boleh nih merasa bahwa oh suku kita ini suku yang paling keren gitu, suku yang paling hebat, itu nggak boleh. Kita harus toleransi dengan suku-suku yang lainnya. Kita harus percaya bahwa suku lain itu tuh memang memiliki keistimewaannya sendiri gitu. Kemudian kita juga harus pintar-pintar menyaring nih informasi agar kita tuh terus melestarikan budaya yang kita punya. Kalau di yang sering banget terjadi itu di sosial media, itu pernah terjadi kan kita tuh punya baju kebaya di daerah Betawi, itu ada kebaya kan, baju kebaya. Nah, itu tuh di media sosial itu banyak sekali yang bilang kalau baju kebaya modernnya seperti ini gitu. Padahal itu tuh bukan baju kebaya modern, tapi itu baju adat dari negara lain gitu. Kita harus meng-cross check kembali, kita harus cek kembali untuk memastikan itu tuh bahwa itu tuh kebudayaan kita atau bukan gitu. Harus pintar-pintar seperti itu agar kebudayaan kita yang asli itu tidak hilang dan tidak punah. Terima kasih Kakak atas informasinya. Semoga Kakak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ada di Anjungan, Sumatera Barat. Taman ini Indonesia indah. Wah, bagus sekali. Mari kita masuk ke dalam. Teman-teman, ini adalah pelaminan daerah Kabupaten Agam. Teman-teman, ini adalah pelaminan daerah Kabupaten Tanah Datar.
teman-teman, ini adalah kamar pengantin Sumatera Barat. Ini pakaian adat Kota Payakumbuh. Ini pakaian adat Kabupaten Tanah Datar. Siang rencang-rencang sedoyo, mukio sedoyo dalam keadaan sehat walafiat. Niki kita wonten ing Taman Mini Indonesia Indah, Tanjungan, Jawa Tengah. Di belakang saya ada miniatur Candi Borobudur yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ada miniatur Candi Prambanan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di rumah adat Kudus, yaitu rumah Joglo di Jawa Tengah. Rumah adat tuh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja sama namanya rumah adatnya Joglo, adik-adik. Ya, rumah adat Joglo ya oleh para pejabat seperti raja, temenggu maupun seorang adipati, seorang penguasa daerah. Ya, sebesar ini loh adik-adik. Itu jabatan carik atau lurah. Ya, dindingnya terbuat dari kayu jati. Sedangkan untuk masyarakatnya, masyarakat umum dari kaum sudra, itu dindingnya terbuat dari bilik bambu, lantainya tanah. Ya, itu ya rumahnya ya. Nah, Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Bagus amat kok rumahnya. Iya, Bang. Makasih. Yuk, kalau mau lihat-lihat ke dalam. Kumaha darama. Bagus sadayana sehat walafiat. Urang layana di Anjungan, Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Namanya rumah adat apa, Kang? Namanya rumah panggung teh. Tinggalnya saya pisannya seorang di kalau Pakaian yang saya pakai berasal dari suku Dayak yang bernama King Bibine, dan di belakang saya rumah adat Betang. Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Baik. Kita ada di Anjungan, Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Wow, bagus sekali. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam. Teman-teman, ini adalah kain songket berasal dari Kalimantan Barat. Bercorak insan, artinya sungai Kapuas yang mengalir. Nah, ini adalah alat musik berasal dari Kalimantan Barat, perpaduan Arab Saudi. Ini pakaian adat berasal dari Kalimantan Barat. Untuk pakaian laki-laki disebut telur belangau.
pakaian adat perempuan yaitu kinasamani. Musik dari Sulawesi Tenggara. Teman-teman, ini adalah pakaian adat dari Sulawesi Tenggara, wilayah kepulauan. Untuk pakaian adat perempuan yaitu kombo. Untuk pakaian adat laki-laki yaitu belahan dada. Siang teman-teman, kami ada di Papua. Taman ini Indonesia indah. Wah, bagus sekali. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam. Kita ada di rumah Honai khas Papua. Adalah bumi Papua, tradisi pengawetan jenazah manusia. Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung ke Anjungan Papua. Kalau alat senjata Papua ada dua. Yang pertama tombak, yang kedua kapak batu. Kapak batu itu terbuat dari kepala ikan burung. Kalau tombak terbuat dari kayu bisa, ini contohnya ada. Bisa terbuat dari bambu bisa, panah juga bisa. Kalau makanan khas Papua itu papeda, terbuat dari sagu. Rumah adat Papua kayak begini contohnya. Honai, kalau honai yang kecil itu untuk perempuan. Kalau honai yang berbentuknya agak besar itu untuk laki-laki. Jadi kalau suami istri itu nggak boleh tinggal sama-sama. Laki-laki di rumahnya laki-laki sendiri, perempuan di rumahnya perempuan sendiri. Terus kalau yang berbentuk panjang ini disebut dapurnya orang Papua. Terus ada juga yang panjang itu kandang peternakan. Bisa dengan rumahnya dia sendiri-sendiri. Bahkan kalau yang sudah berkeluarga pun harus tinggal masing-masing karena udah ada tempatnya masing-masing. Kayak misalnya contohnya honai, ini kan rumah adat Papua kan namanya honai. Nah kalau honai yang berbentuk besar dari yang ada di sini itu untuk laki-laki. Kalau yang honai yang kecil ini untuk perempuan. Kalau suku Papua namanya suku apa? Kalau Papua itu terdiri dari 270 kurang lebihnya berapa suku. Yang pertama yang kita ada di sini nih suku Dani. Ada suku Dani, ada suku Asmat.